ke-9 akan membacakan rangkuman cerita kepada teman-teman kami semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kanita Kanza Cahya Nabila. Nama saya Nela Ayudia Anindita. Nama saya Disha Raya Arafah. Sekian. Putri Pinang Masak, penulis M.B. Rafisyah dan M. Yudhistira. Cerita rakyat Putri Pinang Masak berasal dari daerah Jambi yang menceritakan tentang wanita yang sangat rakus dan tamah yang berhasil menguasai kerajaan yang melimpah dengan kekayaan. Sebuah kerajaan di pantai timur Pulau Sumatera, ada kerajaan yang sangat kaya karena mempunyai banyak tamu minyak tanah. Baginda penguasa kerajaan tersebut lebih mempunyai kemajuan. Hal itu memisahkan keluarga dan kerabat kerajaan. Karena usia Baginda makin bertambah dan belum mempunyai keturunan sebagai penerus dinasti kerajaan. Suatu hari, para pembantu Baginda mendengar kabar ada seorang gadis dari daerah Minangkabau. Putri Pinang Masak namanya. Setelah berunding dengan kerabatnya, Baginda memutuskan ke daerah Minangkabau untuk melamar Putri Pinang Masak. Putri Pinang Masak sangat terkenal cantik. Akan tetapi ada sifat yang kurang terpuji dari gadis tersebut, yaitu ia sangat menyukai harta benda, pakaian yang indah, emas permata, dan rumah yang indah. Kesukaan pada duniawi berubah lama-lama menjadi sifat yang tamak, dan tidak habisnya setiap hari hartanya digunakan untuk hal yang tidak baik. Ketika lamaran Baginda datang, bukan karena dia suka, melainkan hanya kerakusannya pada harta benda yang berlimpah ruah. Karena di hati kecilnya sebenarnya ia tak mau menikah. Putri Pinang Masak malah mengajukan syarat kepada utusan Baginda. Putri mau dipinang Baginda asalkan Baginda memenuhi syaratnya, yaitu Baginda membuat istana harus selesai dikerjakannya dalam waktu 1 malam. Dan Baginda pun menyanggupinya. Karena kelicikannya, Putri Pinang Masak, ia mendapat akal untuk menggagalkannya. Ia pergi ke kandang ayam. Lampu yang dipasang sangat terang. Lalu ayam pun mengira hari telah siang dan berkokok berulang-ulang. Baginda dan rakyat pun terkejut. Dengan sangat berhati pun Baginda menghentikan rakyat dan para tukang bekerja. Karena perjanjian Baginda adalah sampai ayam berkokok, yang berarti katanya sudah berakhir. Meskipun Baginda telah gagal memenuhi syarat Putri Pinang Masak, Baginda tetap memberikan hartanya kepada Putri Pinang Masak. Akan tetapi, Putri Pinang Masak belum puas menerima kekayaan yang sangat berlimpah itu. Dia ingin menguasai daerah timur yang kemudian menyusun rencana untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara menyerang negeri tersebut sampai jatuh ke tangan Putri Pinang Masak. Dan negeri tersebut pun dipimpin oleh Putri Pinang Masak yang menjadi rajanya, yang dimana Pinang itu adalah raja dari Jawa, menyebutnya kerajaan. Jambi lama-lama sebutan Jambi. Walau Putri Pinang Masak berhasil menjadi raja, tapi akhirnya ia tidak menemukan kebahagiaan, sebab kekayaan dan kerajaan tersebut didapatkan dengan cara yang berbeda. Beliau si peniru suara, penulis Yuni Winarto. Pada zaman dahulu, sebelum ada manusia, bumi ini dihuni oleh hewan-hewan besar dan kecil. Hewan-hewan ini tinggal di hutan rimba. Hewan-hewan ini bisa berbicara seperti manusia. Mereka hidup berdampingan, selalu rukun dan damai, tidak memangsa satu sama lain. Suatu hari, ibu peri penjaga hutan mendatangi tempat tinggal hewan-hewan tersebut. Awalnya mereka tidak menyambut kedatangan ibu peri tersebut, karena terlalu seringnya ibu peri penjaga hutan mengunjungi mereka. Namun hari itu hewan-hewan heran, karena ibu peri penjaga hutan tidak berhenti di tempat mereka dan hanya melewati saja. Teman-teman hewan-hewan itu
itu langsung mengikuti kemana tempat yang akan dituju oleh ibu peri penjaga hutan. Di tempat yang dituju ibu peri tadi, di sana telah banyak berkumpul para penghuni tersebut. Suaranya sangat riuh, ramai, dan bersahut-sahutan. Begitu suasana sudah hening, ibu peri penjaga hutan pun berbicara. Ia mengatakan bahwa hari ini Sang Pencipta menciptakan makhluk baru yang bernama manusia. Sang Pencipta telah memutuskan akan mengambil bahasa yang digunakan oleh hewan-hewan selama ini dan akan diberikan kepada manusia. Sehingga mulai hari ini Sang Pencipta memerintahkan para hewan untuk mencari bahasa dan suara yang baru akan dipakai selamanya. Mendengar berita itu, hewan-hewan penghuni hutan itu terkejut dan bingung. Mereka tidak percaya akan berita ini. Suasana yang awalnya tenang menjadi gaduh dan riuh kembali. Ibu peri menenangkan mereka. Saat itu, singa hewan yang paling besar dan kuat mengatakan patuh atas perintah Sang Pencipta. Namun, ia memohon kepada ibu peri untuk diberi waktu agar bisa menemukan bahasa dan suara yang baru bagi mereka. Ibu peri tersenyum dan menyetujui memberikan waktu 1 minggu untuk hewan-hewan tersebut mendapatkan bahasa dan suara yang baru, dan mengingatkan agar jangan menggunakan bahasa manusia. Setelah mereka mendapatkan bahasa baru tersebut, ibu peri menyuruh mereka agar berkunjung di tempat itu kembali dan menunjukkan suara dan bahasa yang baru kepada ibu peri. Setelah mendengar kata-kata ibu peri, semua hewan penghuni hutan kembali ke tempat tinggal masing-masing sambil memikirkan cara mendapatkan suara baru yang cocok untuk mereka. Singa terlebih dahulu mendapatkan suara baru, yaitu menganggap suara itu sangat cocok. Hewan-hewan lain begitu mendengar suara baru singa bersorak-sorak karena mereka menganggap suara itu sangat cocok untuk singa yang berbadan besar dan kuat. Tetapi ada satu hewan yang menertawakan suara singa itu, yaitu burung beo. Dia menganggap suara singa seperti suara manusia sakit gigi. Singa malu dan jengkel mendengar sindiran beo tersebut. Hari-hari selanjutnya, semua hewan mencoba suara baru mereka, kecuali burung beo. Burung beo berpindah-pindah tempat dan mencari hewan yang sedang mencoba suara baru. Setiap hewan yang menemukan suara barunya, burung beo menirukannya. Setelah berhasil menirukan suara itu, suara barunya tersebut, hewan-hewan yang diejeknya antara lain singa, japrik, ular, kambing, babi, dan masih banyak lain lagi. 1 minggu berlalu, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ibu peri penjaga hutan telah menunggu untuk dipanggil satu persatu hewan di tempat yang telah ditentukan. Dari semua hewan yang menunggu dipanggil, hanya burung beo yang bisa tenang dan bisa tertawa. Burung beo menganggap teman-temannya bodoh karena suara baru mereka mudah ditiru. Tibalah giliran burung beo dipanggil. Begitu burung beo bersuara, ternyata suara yang keluar adalah teriakannya adalah suara baru dari beberapa temannya yang sudah ia tirukan. Burung beo merasa malu karena diejek-ejek oleh teman-temannya. Dan burung beo baru menyadari ternyata dalam 1 minggu itu ia bukan menemukan suara untuk dirinya sendiri, namun ia hanya menirukan suara teman-temannya. Akhirnya burung beo kehabisan suaranya dan meminta maaf kepada ibu peri penjaga hutan. Ibu peri tersenyum dan akan membersihkan suara baru untuk burung beo. Tetapi burung beo juga diberi hukuman oleh ibu peri. Hukumannya adalah burung beo tetap akan menirukan suara temannya dan suara manusia sebagai pelajaran akan keteledorannya. Cerita rakyat Kalimantan, Sungai Berkawat Emas.
Kalimantan Barat terdapat sebuah sungai yang lebar dan panjang. Sungai ini terkenal di seluruh Indonesia. Namanya Sungai Kapuas. Salah satu cabangnya adalah Sungai Kawat. Dahulu di Kalimantan Barat terdapat sebuah kota kecil yang disebut dengan Kota Sintang. Di Kota Sintang inilah Sungai Kawat berada. Ketika itu Kota Sintang baru saja didirikan. Di kota ini pula hidup seorang nelayan miskin bersama istri dan anak-anaknya. Setiap hari nelayan itu hanya hidup dan mencari ikan di salah satu anak Sungai Kapuas yang kemudian dikenal dengan Sungai Kawat. Suatu hari, seperti biasa, nelayan itu pergi ke sungai untuk mencari ikan. Rencananya ia akan memancing beberapa ikan untuk dimakan anak dan istrinya hari itu. Segala sesuatu yang persiapkan, seperti membawa umpan dan 2 buah alat pancing. Pancing itu sengaja dibawa lebih untuk berjaga-jaga jika salah satu tali dari pancingnya putus. Sambil terus berdoa dan berharap mendapatkan ikan yang banyak, si nelayan melangkahkan kakinya dengan mantap menuju sungai. Di sana sudah ada sebuah perahu yang biasa ia gunakan untuk mencari ikan. Perahu pun didayung ke tengah sungai. Lalu pancing yang telah diberi umpan ia lemparkan ke sungai. Dengan sabar, tidak seekor ikan pun berhasil menarik perhatian ikan-ikan untuk memangsanya. Jangankan berharap mendapatkan ikan yang banyak, ikan kecil pun tidak ia dapatkan. Meskipun demikian, si nelayan tidak putus asa. Dengan sabar, ia tetap berusaha memancing. Ia bertekad mendapatkan ikan meski hanya seekor untuk dimakan anak dan istrinya yang telah menunggu di rumah. Beberapa kali ia pindah tempat mancing, berharap ada seekor ikan yang bisa ia tangkap. Akan tetapi, hingga matahari telah condong ke barat, belum juga mendapatkan hasil. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah teluk kecil yang berbatu. Tanah di sekitar teluk itu berlumut dan ditumbuhi pepohonan kayu yang besar. Nelayan mulai mempersiapkan alat pancingnya dan mengganti umpan. Setelah itu, pancing diulur ke dalam sungai. Berjam-jam ia sudah menunggu, tapi tidak ada tanda-tanda sedikit pun pancingnya ditarik oleh ikan. Hari sudah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Namun, nelayan itu belum pulang dari sungai. Seekor ikan pun belum ia dapatkan. Akhirnya dengan perasaan kecewa, si nelayan hendak kembali ke rumahnya. Akan tetapi, ketika ia hendak mengangkat pancingnya, tiba-tiba pancing itu bergerak dengan keras, seolah-olah ada yang menariknya dari dalam air. Dengan sigap, nelayan tersebut menahan dan menarik pancing dengan kuat. Tetapi, tarikan dari dalam air sangat kuat hingga menarik tali pancing itu berada di sela-sela batu di tepi sungai. Tali pancing segera diulur agar tidak putus. Ketika tarikan dalam air mulai melemah, si nelayan menarik kembali pancingnya. Tidak terasa, hari sudah gelap. Air sungai pun tidak membiaskan cahaya lagi. Yang ada hanya kegelapan. Ketika tali pancing telah terangkat, betapa terkejutnya nelayan itu. Bukan seekor besar yang dia dapatkan, tetapi hanya tali ular berwarna kuning yang dia dapatkan. Si nelayan ketika nelayan hendak melepaskan tali kawat itu, dia baru tersadar bahwa tali kawat yang menyangkut di pancingnya adalah kawat emas. Dia terkejut sekaligus bahagia karena usahanya sejak pagi mendapatkan hasil, meskipun bukan seekor ikan yang dia dapatkan, melainkan kawat emas. 1 depa, 2 depa, 3 depa, kawat emas itu dia tarik. Tapi kawat itu belum juga habis. Nelayan itu belum juga merasa cukup. Dengan serakah, dia menarik terus tali kawat hingga seluruh perahunya terisi setelah kawat emas. Meskipun nelayan sudah menariknya berkali-kali, tali kawat itu belum juga habis. Tiba-tiba dari dalam air terdengar teriakan.
Meskipun mendengar teriakan itu, nelayan tidak menggubrisnya. Dengan serakah, dia terus menarik kawat hingga perahunya mulai sedikit tenggelam. Sekali lagi, nelayan tidak menggubris peringatan. Setelah air yang masuk ke perahunya sudah mulai sampai lutut, semakin lama perahu semakin tenggelam karena beban dari kawat emas. Meskipun berkali-kali ia meminta tolong dengan suara yang kuat dan suara yang hampir habis, tetap saja tidak ada seorang yang berada di sana. Akhirnya ia tenggelam bersama perahu dan kawat emasnya. Seandainya ia tidak serakah dan mematuhi peringatan dari dalam air itu, tentu saja ia tidak akan mati sia-sia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.